bagian dari keseharian kita belajar bahasa. But of course, you still need to try using the language. Ya, so I will mix my language. Saya akan campur penggunaan bahasa di dalam instruction. I will try to speak the contents using bahasa Indonesia, but for the classroom instruction, for daily expression, I prefer to use English. I also hope you can do the same. Okay, as long as you can express your idea in English, try. But if in the middle of saying something then you stuck, you don't know the English word, you can switch it into Bahasa Indonesia. Now we call it as translanguaging when you can use the first language atau bahasa ibu kalian in order to make your partner of communication understand what's the meaning of your idea. Okay, by the way, you can read my name, right? My name is Niwayan Surya Mahayanti. Just call me Miss Surya or Bu Surya, whatever. I was graduated from this university for the bachelor degree in 2009. Jadi kemungkinan kalian masih 2 tahun, 1 tahun gitu ya. Masih very bocil gitu. Saya udah lulus S1, kemudian continued my study here also. Lalu di tahun 2011 lulus S2, kemudian langsung di hire kontrak. 2012-nya ada perekrutan dosen PNS. Nah, kebetulan waktu itu lolos. Jadi I'm start teaching in this university since 2011. It's more than 15 years, I think. Yeah. Kemudian my expertise, of course, in English language teaching, especially in reading. So I love reading so much. That's why my research are more on reading. Apalagi ya, saya dulu bersekolah di Denpasar, adik-adik. Itu kenapa saya katakan ketika saya perjuangan menjadi mahasiswa baru di sini, ngekos sendiri, nggak ada teman, nggak ada orang tua gitu ya. But I can survive it means that you can also survive it. Well, I will start sharing my PPT now. Today we will have course contract. Can you see my slide? Can you see anyone? Not yet, Miss. How about now? Can you see it? How about now, everyone? Can you see it? I cannot see your expression. That's why I need somebody to answer my question to clarify. Actually, this is the weaknesses of using Google Meet. I cannot see your face. Means that whenever I ask question, please somebody help me to answer my question. Okay. I will try it one more time. Can you see it now? Yes, Miss. Okay, thank you. Yes, Miss.
Okay, so as I mentioned, this English course will cover 2 credits, and this is the identity of the course. The name of the course is Bahasa Inggris, and then 2 credits with the accountancy study program, and then pertemuan kita akan ada 14 kali tatap muka karena ini MPK atau MKWU gitu ya, mata kuliah umum. Kita bisa melaksanakannya secara online. Untuk mata kuliah lain yang di prodi itu wajib tatap muka langsung di dalam kelas, tidak boleh online. Sedangkan untuk MPK, MKWU, dan lintas prodi itu masih diperbolehkan untuk online karena pengajarnya itu lintas program studi adik-adik. Nah, kemudian akan ada middle test atau ujian tengah semester, akan ada juga UAS, ujian akhir semester. Nah, untuk ujian akhir semester, saya tidak akan melakukan written test, tetapi saya akan memberikan kalian final project. Jadi kalian akan membuat project akhir untuk mata kuliah ini. For language skills, that will be the focus of English course: listening, speaking, reading, and writing. We try to integrate those 4 skills in the context of accounting. Jadi saya akan mencoba merelatekan teks-teksnya, kemudian vocabulary-nya lebih banyak yang sesuai dengan kebutuhan sebagai mahasiswa program studi akuntansi. Nah, a little bit about the description of the course. Jadi, mata kuliah ini membentuk mahasiswa yang terampil berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan untuk mendukung penguasaan keilmuan akuntansi serta kebutuhan komunikasi sehari-hari di dunia profesional. So, adik-adik, itu kenapa saya tadi bilang kita tidak akan belajar tentang bahasanya, tapi kita akan belajar menggunakan bahasanya. Because as accountant in the future, I think the capability to speak in English will give you a more bargaining power. Jadi kalian akan menambah value kalian sebagai akuntan jika kalian bisa melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. So the coverage of each skill will be listening, akan ada beberapa monolog, dialog, contoh-contoh dialog, dan penjelasan mengenai angka-angka keuangan. So, the listening section will cover these 3 things. Speaking section will cover introductory, kemudian invitation atau undangan. Kita akan coba praktek telephoning using English, and then discussion as well as presentation. The presentation will be very simple, not too complicated. Okay? Lalu yang berikutnya adalah reading. Ya, teks-teksnya itu akan saya usahakan memberikan kalian model teks otentik dalam bidang akuntansi. Maybe small reports, example, email, artikel, dan dokumen-dokumen audit yang otentik. Jadi nanti kita akan belajar membaca dari dokumen-dokumen tersebut. Dan yang terakhir, writing. You will experience the writing section in making the bio note, writing email, descriptive text, making report, simple report, procedure, recount, and exposition. Nah, dari keempat skill
skill ini, kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan, adik-adik bisa lihat. Jadi sebenarnya ada penyesuaian di capaian pembelajaran ini, namun dari koordinator belum mendistribusikannya pada setiap dosen pengampu. Untuk itu di sini saya masih menggunakan capaian pembelajaran tahun lalu adik-adik. Ada ranah sikap, keterampilan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dan setiap topik dalam pertemuan kita satu semester ini akan mengcover aktivitas-aktivitas dari keempat skill berbahasa. Ada 2 buku sumber yang saya gunakan sebagai pedoman adik-adik. English for Accounting, itu yang cetakan lokal bahasa Indonesia, dari Indonesia. Ada juga dari Oxford Express Series. Nah, keduanya itu saya rangkum dan integrasikan menjadi modul ajar yang nanti akan saya share filenya online, di mana ada 7 unit activities, guided activities yang bisa kalian kerjakan dan latih di rumah secara mandiri dan terstruktur. Nah, 7 unit itu akan menjadi peta dalam satu semester kita ini. Ada 7 topik perkuliahan ya. 3 topik mengenai functional communication dan 4 topik mengenai genre of text. Jadi topik 1, 2, 3 itu di pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-6 more about the functional communication. Jadi kegiatan kita akan banyak berbicara di situ. Mendengarkan, berbicara, sedikit membaca, tetapi and events, directions, and telephone. Setelah itu di pertemuan ke-7 kita akan beranjak pada wacana atau dengar belajar tentang teks-teks ini sebelumnya. Ini sifatnya mengingat kembali dan berlatih lebih banyak untuk membaca dan juga menulis teks-teks berikut. Tentu saja diarahkan pada konteks bidang akuntansi, karena adik-adik sekarang udah menjadi mahasiswa akuntansi. Nah, kita akan belajar descriptive text, report text, procedure text, recount, and also exposition. As I mentioned in the 8th meeting, pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Itu kemungkinan saya akan share Google Form untuk kalian jawab pada minggu UTS. Kemudian yang terakhir ada final project. Nah, setiap topik akan menghasilkan produk gitu ya. Produknya bisa berupa mind map, bisa berupa video recording, bisa berupa teks, nanti akan bervariasi. Nah, ini adalah detail untuk setiap pertemuannya, adik-adik. Meeting 1 dan 2 itu kegiatan readingnya apa, speakingnya apa, writingnya apa, dan lain sebagainya. Ini nanti kalian bisa cermati lebih lanjut ya. PowerPoint-nya akan saya share. Termasuk fokus bahasanya apa. Nah, berikutnya adalah kriteria penilaian dan produk perkuliahan. Adik-adik harus paham kalau di kampus itu metode sedikit berbeda. Penting di dalam perkuliahan itu adalah pertama sikap adik-adik, kemudian partisipasi dalam perkuliahan, dan praktek penyelesaian tugas. Itu memiliki bobot yang lebih besar, 60% dari total skor. Kemudian ada penilaian produk berupa UTS-nya atau
ujian tengah semesternya dan juga final project-nya. Jadi gabungkan antara nilai UTS dan nilai final project itu bobotnya 40%. So, please make sure your active participation during the class, apalagi kalau kelas online kayak gini ya, kalau kalian nggak aktif angkat tangan, kemudian nggak aktif bertanya, menjawab, merespon, itu kemungkinan saya nggak ingat namanya. So, the participation, I cannot give you maximum score. If you want to get maximum score, be active, okay? Setelah itu, ada materi-materi pengayaan yang bisa kalian pelajari secara mandiri, seperti curriculum vitae, job interview, application letter, dan making brochure. Actually, I would like to cover this, but I think 2 credits will not be enough. Jadi kalau kalian ingin belajar pengayaan mengenai topik-topik ini, feel free to ask me questions, okay, outside the classroom. This will be my final slide for this first meeting. So, accounting is the language of business. Dan bahasa Inggris adalah jembatan agar bahasa kalian terdengar sampai ke luar negeri atau ke klien-klien asing nantinya. So this is the start for you to develop your capability in the language. That's all from me related to the course contract, description of the course. Do you have questions? Ada pertanyaan, silakan. Apakah adik-adik punya pertanyaan? Tidak ada? Mbak Ibu izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, Ya, nama silakan. saya Nuna Rapriani. Izin bertanya Bu, bagian final project itu boleh dijelaskan ulang seperti apa? Final project itu adalah membuat teks. Itu kan topik terakhir itu adalah exposition text. Nah, jadi akan relate dengan itu. Akan berkaitan dengan hal tersebut. Tidak usah dipikirkan sekarang, just enjoy the process. After we learn about the theory of exposition text, setelah itu baru akan saya berikan tugasnya. Dan saya nggak berikan waktunya itu di hari harusnya UAS gitu ya. Jadi di pertemuan ke-15 saya udah berikan instruksi untuk pengerjaan final project-nya. Kemudian di meeting 16 atau seminggu setelah itu masih bisa untuk mengumpulkan. So you still have time. Don't worry. Ada pertanyaan yang lain adik-adik? Izin bertanya Ibu. Yes, please. Untuk minggu depan, itu mata pelajaran yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang apa? Dan akan online atau bagaimana? Kita tetap online. Jadi kemungkinan sepanjang semester ini kita tetap online, kecuali kalian ada preference untuk kita kuliah offline. Karena kita nggak ada kewajiban untuk kuliah offline adik-adik untuk mata kuliah umum. Ya, kayak bahasa Indonesia, Pancasila, bahasa Inggris, THK, itu kalian bisa kuliah online sepanjang semester. Tetapi tergantung negosiasi kalian dengan dosen juga. Kalau misalnya kalian sepakat untuk perkuliahan offline gitu misalnya, once a while kita bisa melakukan perkuliahan offline gitu. Oke. Kemudian pertemuan pertama tadi saya udah jelaskan, the topic will be about meeting people.
So the coverage will be about introduction of yourself, introducing the others. So I will explain about those things, and after that you can do the practice. Nah, setelah ini saya akan mengirimkan unit 1 kepada kalian sehingga kalian bisa mulai mengerjakan dan membaca materi-materi yang ada di unit 1 itu sebagai persiapan sebelum kita masuk ke kelas minggu depan. So you can prepare yourself as the structure and also independent study before coming to the next class. Ada pertanyaan yang lain, adik-adik? Ada lagi? Tidak ada? Siapa di sini yang saat SMP, SMA suka bahasa Inggris? Raise your hand using the reaction here. Siapa yang suka bahasa Inggris? Nobody? Nobody? Makanya kalian milihnya akuntansi ya. Tapi adik-adik, you know what? Kakak kelas kalian yang akuntansi dan yang manajemen akuntansi ya tahun lalu terutama banyak yang bisa melanjutkan S2 di Taiwan dengan full scholarship. Kalian pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ya. Jadi anak akuntansi juga memiliki peluang yang sangat besar to continue the study in Taiwan for free because the Minchi University of Technology in Taiwan give full funded scholarship for Undiksa students. Nah, jadi kalau kalian mau tertarik ikut itu, misalnya seleksi itu di semester kelima, means that you have to learn English start from now karena requirement basicnya adalah punya TOEFL score itu minimal 500. Jadi walaupun kalian bukan anak bahasa Inggris, if you want to study abroad, continue your study as well as career outside Indonesia, then English should be your complementary skill selain kemampuan akuntansi. Jadi dari sekarang mulai prepare yourself kalau mau. Oke. Nah, itu dia. Jadi banyak sekali peluang-peluang scholarship, mobility, exchange gitu ya, pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Basicnya atau modal dasarnya paling nggak bisa bahasa Inggris gitu. Okay, if you don't have any further questions, because this is the first meeting, we will not learn too serious, just talking about the course contract. Setelah ini saya akan kirimkan kalian workbooknya atau ininya, panduan materinya, and also the PowerPoint, so you can see again what will be done in one semester. Okay? Thank you so much, everyone, for joining our meeting today. If you don't have any further questions, we can finish this class, and we'll see you again next week, okay, at the same period. Thank you, and have a great day, everybody. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.